Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas si Infinix Note 12 yang secara spesifikasi dia beri kita lebih daripada apa yang kita berikan kepada Infinix. Dengan harga 2 jutaan kita udah dapat layar yang AMOLED, RAM-nya 13GB, RAM 8GB, internal 256, terus baterai 5000 mAh, fast charging 33W dan udah dual speaker. Gila gak? Kalau kita perhatikan karena kelangkaan chipset, banyak brand smartphone yang ngupgrade smartphone-nya itu tipis-tipis atau bahkan beberapa ada part yang di downgrade. Tapi si Infinix ini enggak, dia tetap kasih spesifikasi yang wah dengan harga yang murah. Upgrade dari generasi sebelumnya lumayan. Kita ngomong dari segi chipset aja, si Infinix Note 11 itu pakai Helio G88 dan versi Note 12-nya di-upgrade ke Helio G96. Dan di Infinix Note 12 si Infinix ngasih tagline rajanya multitasking. Jadi nggak cuma chipsetnya aja yang di-upgrade. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas dulu dari upgrade yang menurut saya paling saya suka, yaitu desainnya. Desainnya itu lebih bagus gitu sekarang ya. Desainnya stylish, ukurannya lumayan tipis untuk sebuah HP 2 jutaan. Bingkai kameranya juga udah terlihat modern. Warnanya ini saya suka. Putihnya itu kayak nggak asal putih, putih yang elegan. Dan kalau terkena cahaya, putihnya itu kayak berubah, kayak ada kuning-kuningnya. Bagus lah. Untuk bagian framenya juga udah lumayan tipis, walau nggak setipis flagship, tapi kalau dibanding HP di kelasnya, framenya ini cukup tipis. Kalau kita banding dengan HP yang 3 jutaan kita review beberapa hari yang lalu, ini juga jauh lebih tipis. Cuman emang untuk selfie kameranya masih water drop, masih ciri khas entry level atau HP mid range banget, yang jadinya layarnya ini kayak kurang lega gitu. Ngomongin soal layar, layarnya ini udah pakai panel AMOLED dimensinya 6,7 inch dengan resolusinya Full HD+. Kalau dari segi layar, yang di-upgrade itu ada di tingkat kecerahan layarnya atau brightness-nya. Sebelumnya di Note 11 tingkat kecerahannya itu masih sampai peaknya di 650 nits, sedangkan yang di Note 12 dia udah sampai 1000 nits. Jadi kalau kita pakai di outdoor, sinar matahari langsung, tampilan layar dari Note 12 ini masih kelihatan lumayan jelas, nggak silau. Tapi sayangnya kalau dari layar, refresh rate-nya itu masih standar lah, masih ada di 60Hz. Nggak seperti Infinix Note VIP yang udah 120Hz yang mungkin beberapa hari lagi kita bahas karena videonya masih proses. Terus untuk upgrade lain adalah konfigurasi RAM dan juga internal storage-nya. Kalau di Infinix Note 11, SKU untuk RAM dan juga storage itu mentok di 6128. Sedangkan di Infinix Note 12 itu ada yang 8256. Untuk harganya, kemarin ketika kita unboxing harganya itu yang 8GB 256 harganya 2,999 atau 3 juta kembali 1000. Tapi ketika video ini saya buat udah ada yang jual sekitar 2,8 juta rupiah. 2,8 kalian dapat RAM dan juga storage yang gede, itu sih worth it banget ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian juga bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oh ya, untuk memori RAM-nya ini juga bisa kita extend. Ini kan bawaannya 8GB, tapi kita bisa tarik lagi sampai 13GB karena dia punya fitur yang namanya extended RAM. Buat yang belum tahu apa dan juga cara kerjanya si extended RAM ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi ini kayak cuman sekedar penambahan software aja, di mana RAM yang 5GB itu tadi dipinjem dari internal storage-nya. Fungsinya buat apa? Fungsi dari extended RAM ini agar smartphone lebih lancar dan lebih optimal saat dipakai buat main game atau pakai multitasking. Selain nambah memori RAM untuk multitasking, fitur extended RAM ini juga diklaim bikin baterai lebih awet untuk penggunaan berat. Tapi apakah klaimnya bener? Yang saya rasakan sih nggak terlalu ngefek ya untuk baterainya. TikTok 30 menit dia berkurang sekitar 4%, YouTube 30 menit juga 4%, Genshin Impact 30 menit 10%, Mobile Legends 1 match sekitar 20 menit dia berkurang 8%. Jadi ya sama aja dengan smartphone yang pakai MediaTek Helio G96 dan juga baterai 5000 mAh. Ya masih awet, cuman impact dari extended RAM tadi di baterai saya sih nggak terlalu kerasa. Yang nggak terlalu kerasa juga adalah kameranya. Jadi kameranya ini punya beberapa konfigurasi kamera. Yang sering saya pakai sih yang main kameranya yang 50 megapiksel dan sayangnya dia nggak ada lensa ultra wide-nya. Cuman untuk videonya dia udah bisa 2K 30 fps. Terus kalau untuk kamera depannya 16 megapiksel. Kalau untuk beberapa fiturnya ya dia seperti Infinix dengan XOS. Jadi ada short video, ada AI cam, ada fitur beauty, portrait dan juga super night. Biar ada sedikit gambaran, ayo langsung aja kita coba untuk hasil
kamera dari Infinix Note 12 ini. Untuk kamera utama yang 50 megapiksel ini yang sering saya pakai ya. Kalau kita pakai foto-foto di outdoor, menurut saya sih dynamic range-nya ini kayak masih kurang, jadi shadow-nya terlalu pekat dan highlight-nya over banget. Dan warnanya sedikit kurang natural, saturasinya itu agak dinaikin. Contohnya pas kita foto taman, warna hijaunya itu mendominasi dan white balance-nya mengarah ke biru atau cool pas kita foto outdoor. Atau kalau bahasa simple atau bahasa sederhananya ya kurang realistis lah. Terus untuk hasil videonya ya karena dia nggak ada OIS jadi patah-patah, nggak ada opsi untuk 60 fps juga. Untuk tone warna videonya kurang lebih sama seperti fotonya, tapi hasilnya masih lumayan tajam kalau untuk di mode video. Untuk autofocus dan auto exposure videonya lumayan cepet dan bekerja dengan baik, nggak patah-patah kayak HP yang biasanya 2 jutaan lainnya. Terus buat yang gabut dan pengen nyoba-nyobain fitur, di sini juga ada yang namanya short video kayak Instastory, Reels ataupun TikTok. Jadi kita dikasih beberapa template bawaan untuk short videonya. Kalau untuk kamera depan menurut saya udah oke banget di harganya. Jadi selfie kameranya ini apalagi yang beauty-nya ini ya bisa bikin wajah lebih halus dan kelihatan tirus. Dibekali kamera dengan 16 megapiksel menghasilkan foto selfie yang lumayan tajam dengan saturasi warna yang sedikit pop up. Menurut saya sih udah cukup untuk kelas harganya. Untuk kondisi minim cahaya juga minim noise yang muncul. Dan yang keren lagi dari si Infinix ini, kamera depannya yang 16 megapiksel ini dia juga bisa di resolusi seperti kamera min 50 megapikselnya. Jadi dia bisa 2K 30 fps kalau kita gunakan untuk video. Kalau untuk hasilnya menurut saya masih cukup oke ya di harga yang 2 jutaan ini, cuman ya kekurangannya di OIS, kayak dia lebih kayak nggak stabil aja. Keadaan minim cahaya pun dia juga sedikit noise ya, kekurangannya cuman masalah stabilisasi aja. Jadi kalau dari sisi kamera menurut saya kalau dibilang bagus ya standar sih, dibilang jelek juga enggak standar. Cuman yang bikin selling point dia menurut saya lebih baik dari brand di kelas harganya adalah videonya yang bisa 2K 30 fps depan dan belakang. Cuman sayangnya dia nggak ada ultra wide. Jadi agak kurang gimana gitu. Cuman yang gimana-gimana adalah performanya. Performanya ini kenceng banget untuk di kelas 2 jutaan. Dengan konfigurasi RAM 8GB-nya ini untuk skor Antutu G96-nya dapat skor sekitar 350.000. Untuk Geekbench juga lumayan kenceng. Di single core-nya dia dapat 485, multicore-nya 1748. Kalau untuk stabilitas CPU-nya ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit, hasilnya itu masih stabil di 95%. Terus untuk hasil tes GPU-nya kita pakai 3D Mark dan kita loop sebanyak 20 kali, hasilnya kalian bisa lihat di sini ya. Tapi itu kan benchmark sintetis ya. Tapi gimana kalau misalkan si Infinix Note 12 ini kita gunain untuk gaming? Di PUBG dia dapat settingan Smooth Ultra, jadi dia bisa di 40 fps. Kalau untuk fps sih aman ya, dia nggak ada drop fps. Tapi kalau untuk gyroscope-nya HP ini kayak kurang pas aja digerakin, lumayan kerasa delay-nya. Jadi agak nggak nyaman kalau main PUBG dengan sensor gyro. Kalau kita gunakan di Genshin Impact settingan grafik lowest 60 fps. Kalau dibuat keliling map aja ya, dia bisa stabil di atas 40 fps. Tapi kalau udah war FPS-nya agak turun, ada di kisaran 32 FPS paling rendahnya. Jadi masih cukup playable. Terus setelah kita benchmark sintetis, kita tes game, kita tes juga untuk suhu permukaannya. Dan hasilnya titik tertingginya itu ada di kisaran 40 derajat Celcius. Ya kalau tangan saya sih masih acceptable ya 40 derajat Celcius karena dulu saya juga mantan atlet debus, jadi panas yang 40 derajat Celcius sih oke. Cuman ya masih ada anget-angetnya sih. Jadi kalau saran saya sih mending pakai casing atau bisa pakai fan grip. Terus untuk fitur lain sayangnya di Netflix dia masih security width-nya itu L3 belum L1, jadi kita belum bisa nonton konten yang full HD. Dan kalau kalian tanya apakah dia ada NFC, nggak ada sih ya, harga di bawah 3 juta. Nggak ada NFC untuk si Infinix ini. Cuman apakah ada HP yang di bawah 3 juta ada NFC-nya? Ada dari Infinix juga. Kalian juga udah pasti tahu lah apa itu. Terus yang sering saya komplain dari HP Infinix, walaupun layarnya udah bagus, refresh rate-nya udah kenceng, biasanya multitouch-nya itu masih di 5 touch aja. Infinix Note 12 ini juga tetap masih di 5 touch. Sementara untuk HP lain tuh udah 10 touch. Jadi kalau misalkan ada player PUBG yang pakai 10 jari gitu ya. Jadi ada loh ya yang pakai 10 jari, kalian coba aja di YouTube. Paling enggak 6 lah ya, enggak 10. Kalau 10 lebih. 8. Ya, 8 lah ya. Jadi ya kalau digunakan untuk scrolling sosial media sih oke. Cuman kalau kalian app-nya itu butuh yang sampai banyak jari ya nggak bisa. Cuman untungnya walaupun dia masih 5 touch, untuk speakernya dia udah ada 2 ya. Biasanya cuma 1 aja si Infinix. Kalau untuk kualitas suaranya sih ya memang yang speaker bawahnya itu lebih dominan, speaker atasnya agak kurang kencang. Cuman kalau dibandingkan di kelasnya ya, ini speakernya udah di atas standar sih. Lanjut ke konektivitas, HP ini udah dual SIM, terus dia juga micro SD-nya itu bisa di-extend sampai 2 terabyte ya. Jadi kalau kalian ngerasa 256 kurang, ini cari aja micro SD yang 2 terabyte.
tapi ya lumayan mahal sih ya. Terus untuk wifi-nya dia wifi 5, bluetooth-nya juga pakai bluetooth versi 5. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Infinix Note 12 ini. Kesimpulannya sih dengan harga 2,8 juta kita udah dapat varian yang 8 GB 256. Boh, itu parah banget sih. Itu murah banget untuk RAM dan juga internalnya aja, belum lagi ditambah chipsetnya. Dia udah pakai chipset MediaTek Helio G96 yang di brand lain itu masih di atas 3 juta. Panel layarnya dia pakai AMOLED. Terus untuk desainnya nggak kayak HP 2 jutaan menurut saya. Jadi desainnya ini slim, stylish, bingkai kameranya juga oke. Walaupun kalau kita ngomongin kamera sih menurut saya ya itu tadi nggak jelek, nggak bagus. Karena ada satu poin yang saya suka dengan resolusi 2K di mode videonya. Terus dia juga ada fitur extended RAM yang bisa nambah RAM jadi 13 GB. Walaupun saya belum ngerasain impactnya gitu ya. Kekurangannya sih ya itu tadi, touchnya cuma 5, terus refresh-nya masih 60 Hz. Selfie kamera depannya itu masih water drop, tapi untuk screen to body ratio atau frame-nya udah lumayan tipis dibandingkan dengan brand lain yang sama-sama 2 jutaan. Terus dia belum ada NFC, dan yang paling saya agak gimana gitu ya, karena saya adalah orang yang suka pakai lensa ultrawide dan sayangnya di sini belum ada lensa ultrawide-nya. Tapi intinya dengan harga 2 jutaan ya, kalau kita timbang-timbang antara kelebihan dan kekurangannya, si Infinix ini cocok kalau buat kalian yang cari storage yang gede, cari performa. Kalau cari kamera sih bisa sih ya, cuman kameranya ya kalau dibilang stand out dari brand lain di kelasnya enggak juga sih. Jadi standar aja untuk kameranya. Terus desainnya juga bagus. Jadi dengan harga segitu menurut saya sih Infinix ini masih worth it banget buat dibeli. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!